Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ayu Aina Nur, NPM 104220005, kelas A Akuntansi, ingin menjelaskan tentang makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fiqh sirah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dalam menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah-dakwah Nabi, seperti di dalam fiqh dakwah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fikul ahkam. Kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya dan dakwahnya. Sehingga dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fiqh sirah, fiqh ahkam, dan fiqh dakwah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Yang membedakan Rasul dan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya mereka mengada-adakan persoalan yang didasari kekufurannya kepada Allah. Rasul sebagai manusia juga dijelaskan dengan peranan Rasul sebagai suami dan bapak dari anak-anaknya. Dengan peranan ini menjadikan manusia lebih sempurna dan dapat mengikutinya dengan baik setiap amalan dan arahannya. Kemudian Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Kemudian fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Kemudian penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua, Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Yang pertama, tabligh risalah, menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para Rasul. Selanjutnya adaul amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Peranan Rasul selanjutnya pemimpin umat atau imamatul umat.
Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Dakwah kenabian atau juga dakwah nabawiyah. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fih dakwah yang sesuai dengan realitas tuntutan keadaan dan respon setempat. Misalnya Allah menceritakan perjalanan hujan Nabi bersama Abu Bakar yang berada di Gua Sur. Didapat banyak ular dan berbagai hewan yang berbahaya. Kemudian Nabi berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya Allah bersama kami." Ayat yang menggambarkan dakwah ini menjadi fih dakwah bagi para dai saat ini, khususnya untuk memotivasi kita agar senantiasa berdakwah walaupun menghadapi banyak halangan dan rintangan. Selanjutnya as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Sunnah ini dijadikan sebagai fih ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Dari sini kita bisa menyimpulkan kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah membenarkan apa yang disampaikannya. Apa yang dikatakannya bukan berdasarkan nafsu, melainkan wahyu Allah. Kemudian mentaati apa yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dikerjakan sebatas kemampuan, karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Artinya kita harus berusaha maksimal untuk meramal yang hasilnya terserah urusan Allah. Selanjutnya menjauhi apa yang dilarangnya. Larangan agama harus ditinggalkan sama sekali. Bahkan secara preventif harus dijauhi agar tidak terlibat kemaksiatan dan terjerumus dalam dosa. Yang terakhir, tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Sesungguhnya semua peribadatan itu haram, kecuali yang sudah ada syariatnya. Sedangkan hal-hal yang mubah dapat ditingkatkan sehingga bernilai ibadah manakala didasarkan pada niat ikhlas lillahi ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.